Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah netizen, hari ini Cek Wan ketemu dengan siapa? Ini tak asing lagi ya. Siapa yang tak kenal di Palembang? Wahai, pasti kenal ya. Sepalembang nih kalau dengar nama beliau ini tak kenal, pasti tak sayang masih tak cinta kan? Amin. Ini pasti kenal ya. Untuk lebih lanjutnya kita kenal lagi biar lebih tahu lagi nih. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, biar lebih lemak ngomong kalau kita buka dulu. Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Biar gini mandi. Wah. Seru. Aduh, amin. Nah, netizen sudah nyimak muka beliau, mulai sudah tahu kan? Nah ini Kak, netizen ini biar lebih jelas lagi siapa kakak ini, nama kakak ini, kenal ke, tinggal di mana, yang apakah sekarang ini masih dinas, apa udah pensiun, tolong dikenalkan dengan netizen Kak. Silakan Kak. Saudaraku yang berbahagia, saya Anton Narasoma, dan alhamdulillah saat ini kalau untuk di Sumek saya sudah pensiun, tetapi kita masih beberapa media lagi yang kita pegang. Alhamdulillah. Saya selain sebagai wartawan, saya juga sastrawan. Yang juga menulis, yang juga membuat puisi, yang juga membaca puisi. Wow, Ini kita mantap. Pertempuran terakhir. Ini peluru terakhir yang kusimpan di kantung perjuangan dalam kobaran api pertempuran pada petang itu. Lalu senjata menyala mengejar 3 serdadu di Bukit Caritas yang tewas setelah api perlawanan membesar di dadaku. Sebelum membidik dengan pistol di antara gemuruh angin petang, 2 kendaraan dari arah barat pun meledak. Aku berteriak, "Merdeka!" dari balik daun-daun pluntas yang lebat dan melingkar di bawah rambut tebal dagunya. Dari balik perang 5 hari 5 malam itulah aku gugur sebagai bunga putih yang tak pernah tidur dalam perlawanan itu. Maka semangat juang di ujung bukit itu pun terbakar dalam kemarahan orang-orang kampung, karena ketajaman ujung bambu ini menerobos malam ketika puncak pertemuan menjadi neraka setelah aku memimpin regu pertama di jalan itu. Maka udara pun bau busuk bangkai ke lubang hidungku setajam pisau dapur ibu. Setelah aku dan regu menerobos malam di antara kobaran api, peluru terakhirku tewas dari dadaku yang bersimbah waktu. Aku telah mencabut perlawanan yang payah dalam persenjataan terakhirku. Aku berteriak dengan berondongan senjata yang hilang peluru sebelum jatuh di pusaraku yang penuh perlawanan. Maka aku berteriak, "Merdeka!" lalu tumbang di malam berasap hitam yang pecah bersimbah darah. Terus Kak, dalam kegiatan kakak tuh dari mulai awal kapan Kak? Awalnya kegiatan kakak tuh apa sih? Saya memang mencintai teater. Dulu saya berteater dan banyak sekali teater yang sudah saya masuki. Misalnya yang pertama itu kami tuh punya teater namanya Teater Ibunda. Ibunda. Teater ini kemudian teater Ibunda dia
Sanggar ini apa? Sanggar Kenari Putih, teater Ibunda, lalu saya masuk ke teater ini apa? Teater SAS. SAS itu Sabda Angin Selatan. Gitu. Itu saya dulu bersama ini Pak Anwar Putra Bayu, sama Mas Anwar Putra Bayu, kemudian sama Momon Sinamon, sama Otto Lexi, dan ada beberapa kawan lagi yang memang sama-sama dengan kami merintis karir gitu, Adidan. Wow. Itu tahun berapa Kak itu? Itu di dekade tahun 80-an, 81, 82. Oh, itu pada tahun itu. Pada tahun itu. Dan memang ini sudah perjuangan luar biasa. Saya waktu itu juga sudah menulis. Jadi sudah menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis artikel budaya dan lain sebagainya. Saya sudah lakukan itu ketika itu. Oh, sudah mulai menulis ya itu Kak? Bukan sudah mulai, tapi sudah menulis. Itu memang. sudah wartawan belum? Belum. Kak? Jadi menulis di ke beberapa surat kabar memang ini waktu itu. Oh, itu Kak, mulai Ya. melincahkan ke situ ya. Amin ke sana. Nah, teater apa Kak? SAS terus ada teater lain Kak? Teater SAS, kemudian setelah itu saya masuk teater Potlot. Potlot. Oh, Potlot juga pernah. Potlot, Potlot itu dengan Mas Bayu. Kemudian dengan Mas Koni Sema. Kemudian Tako BM Leona, itu kawan-kawan senian. Sorry. Itu kawan-kawan seperjuangan dan hingga saat ini masih tetap berkiprah di sana. Terutama komunikasi kayak. Kalau Mas Anwar Brabayu itu beliau ini apa nama tuh beliau lebih banyak menulis. Itu sama-sama dia juga guru saya dan juga sebagai sahabat saya di dalam hal teater. Kalau menulis kita sama-sama, wah aku lebih hebat, dia lebih hebat. Itu dulu untuk mencapai titik yang maksimal ketika itu. Mengejar karya dan karya. Ya, jadi kadang-kadang wah saya kagum sekali dengan Anwar Surabaya. Wah kalau dia bisa, aku harus bisa. Ya, memang harus begitu Kak kita. Jadi orang bisa kalau itu pun kita harus bisa. Ya, alhamdulillah. Ternyata hingga saat ini yang muncul itu ya ada beberapa orang di Sumsel ini. Yang pertama Anwar Surabaya, kemudian saya Taufik Wijaya, adik-adik, kemudian ada ini Mas Koni. Lalu ada beberapa lagi yang terakhir Mas Dimas Agus Pelas yang sama-sama di teater ini, teater Leksi dan teater ini juga. Oh ada teater Leksi juga Kak ya? Dia pernah sekilintas mengisi acara ini acara sinetron waktu itu. Kemudian dia di ini di Leksi. Nah di Leksi tahun berapa itu Kak dari Potlot? Di Leksi tahun 90-an. Jadi dari Potlot ke Leksi? Dari Potlot Leksi kita ya. Oh ya. Saya sebetulnya di Leksi itu tidak anggota, tetapi saya salah seorang di antara yang ikut membidangi membangun Leksi ketika itu. Oh ya. Mas Oto. Mas Kapsul gitu. Nah Cek Wan juga kan di Leksi dulu Kak? Ya tahu. Jadi kakak tahu ketika dirimu itu aktif di sana. Nah, tapi ketika itu kakak juga ini resign untuk mencari pengembangan ini. Iya, itu lari ke wartawan, kasih buat situ ya. Ya karena memang pendidikan saya latar belakangnya juga ini bahasa Indonesia. Jadi ketika kita berkecimpung dalam dunia sastra, dalam dunia tulis, kita betul-betul memahami kata per kata itu fungsinya seperti apa. Dan bagaimana kita memahami kata itu masuk ke dalam substansi kata itu sebagai bagian dari dunia kita. Itu yang sulit, tidak semua orang bisa. Betul. Ya kalau netizen ya, kalau Cek Wan melihat Bung Anto ini, beliau ini bermasyarakat, silaturahmi selalu dijaga. Amin. Nah, siapapun selalu diajak komunikasi, termasuk Cek Wan juga. Ya Cek Wan ini masih belum seberapa dibanding kakak kita ini ya. Jadi untuk netizen yang pingin ketemu sama Kak Anto, Bung Anto, ini ada nomor telepon. Nah di sini. Pengen ketemu konsul cak mana baik bisa Kak ya? Jadi banyak orang bertanya tentang sastra.
Nah, Apa perbedaan ketika kita menulis puisi dengan membaca puisi? nah, Mama Kan orang kan seringkali aku nih pinter nulis puisi, tetapi ketika membaca puisi jelek. ya. Aku bisa membaca puisi, tapi ketika menulis puisi nggak bisa. Nah, Kan ada seperti itu kan? betul. Jadi kalau misalnya kita menulis puisi, puisi itu yang lebih utama adalah bagaimana penggunaan kata, merangkai kata sehingga jadi ini apa bentuk-bentuk lapisan kata yang estetik. Artinya nilainya nilai seni itu. Iya, iya. Jadi kita harus masuk ke dalam di sana ada taste, ada rasa ya. Iya, Namanya feel. iya. Nah, rasa itu ketika kita melihat ada momen, ada persoalan menyangkut di pikiran kita, langsung kita godok dengan rasa. Disitulah muncul beberapa kata-kata sehingga menjadi sajak atau puisi. Iya. Soalnya kalau Cewan cermati, puisi ini memang setiap kata itu kalimat penuh Punya artinya, nilainya, dalam ya. sekali. Tekanan-tekanan nadanya. Betul. Jadi apa namanya itu, kalau misalnya Cewan atau kawan-kawan di luar sana yang ingin memahami baca puisi, membaca puisi itu ibarat kita melihat ini apa, melihat cermin. Kalau kita melihat cermin aja, wah ini cermin biasa ya. Tetapi kalau kita melihat ke dalam itu ada gambar-gambar, ada diri kita sendiri, cermin itu, diri sendiri itu ada psikologi yang di dalam. Jadi sangat dalam kita memahami nilai puisi. Itu begitu. Begitu dalamnya memang. Jadi dengan adanya kedalaman-kedalaman itu kita bisa mencapai titik maksimal di dalam menuangkan karya-karya sastra. Gitu, Adinda. Jadi kalau menulis puisi itu kita kenal dengan tones kata-kata itu juga punya, misalnya dia pergi lalu meniti jalan itu pada puncak-puncak yang lelah dia lalu. Jadi itu ini apa nama tuh? Itu yang nada-nada namanya rhythm and rhyme di dalam nada puisi. Jadi kalau bisa orang mendengar puisi kita itu terhanyut dengan cerita Iya, puisi itu. ikut ke kita, dia akan ke kita. begitu. Iya. Itu. Nah, bagaimana dengan ini apa menulis puisi ketika membaca tadi ini apa nulis, ini membaca. Bagaimana membaca puisi? Sama ketika kita membaca puisi, misalnya perang terakhir itu sudah lelah, lalu dia seolah begitu, itu tidak ada tidak ada nilai sense of human-nya di sana. Jadi kalau kita membaca puisi itu menghadirkan isi yang Isi di dalam puisi puisi itu. tersebut. Jadi kalau kita membaca seperti biasa, orang tidak ada kesan. Tidak ada kesan kayak baca gitu kan. Ya. Tapi ketika kita membaca ini orang jadi ada yang disampaikan secara ini. Jadi pada lapisan-lapisan kata itu ada nilai-nilai yang disampaikan kepada pendengar. Gitu. Kayak puisi Hairil Anwar, judulnya Aku. Nah ini aku be. Jadi di situ nilainya aku. Aku binatang jalan yang terbuang dari kumpulan terbuang. Lalu peluru menembus kulitku. Aku tetap jadi membawakan Jadi orang merasa. Iya, diajak dalam komitmen itu. Makanya saya berharap kepada kawan-kawan ketika kita mau membaca puisi itu yang kita pelajari itu interpretasinya, artinya pendalaman. Kita membuka, ibaratnya kalau kita mau masuk rumah kita buka ini apa, pintu sret. Nah itu interpretasi. Jadi kita tahu ini ada jendelanya berapa itu, kemudian ada lemari, ada mes ini, ada kursi dan sebagainya. Jadi untuk cara membaca puisi itu kita pahami dulu interpretasinya. Karena itu pola, makanya ketika ada lomba baca puisi, interpretasi itu mahal, jadi tinggi nilainya, lebih tinggi. Dia lebih, kalau nggak salah 40, yang lain itu 20-20, 100 kan seratnya. Dia 40, yang lain 20-20. Di situ. Tapi kalau Cewan lihat kayak anak-anak milenial sekarang ini berpuisi, dia kadang menambahkan getaran-getaran suara, getaran-getaran gemengan. Itu nggak jadi masalah. Tidak masalah. Itu supaya orang jadi ger gitu ya. Betul. Jadi itu khas dia barangkali kan ya. Jadi kita ini punya khas masing-masing. Ketika misalnya kakak tadi membaca puisi ada khas itu ya.
Kemudian Cik Wan juga membaca puisi khasnya berbeda lagi. Hmm. Apakah harus mengikuti siapa? Tidak, mengikuti kita sendiri. Betul. Sesuai dengan kaidah kita, pemahaman kita terhadap nilai puisi itu. Betul. Itu Adinda. Oh, nah jadi untuk netizen, nah kalau memang hobi puisi ya, tentang sastra semuanya bisa komunikasi sama beliau. Nah, kakaknya tinggal di daerah mana nih, Kak? Kakak sekarang ini tinggal di Jalan Bendung Dalam atau Skip Bendung, nomor 20 atau garis miring kalau yang lama 153, RT 36, RW 09, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Oh, jadi kalau masuk daerah Bendung itu ada Tanya aja, Gapura. ada Gapura langsung Oh, terus oh. ya ke kiri. Tanya aja nama Anton Narasoma, insya Allah. Amin. Tahu. Soalnya cewek tadi kesini juga saya tuh langsung ditunjukin di sana, Pak. Alhamdulillah ketemu. Nah inilah ya, nah salah satu menjalin silaturahmi itu, tidak boleh milih. Amin, amin. Jangan nak milih, oh yang kaya be kita datangi, Tidak. yang miskin tidak, yang Salah. kurang ini, oh jangan. Ya, Salah kan? betul, salah Nah betul. kita harus siapapun jadi saudara kita. Amin. Nah, amin. selailah YouTube-nya Cik Ona Cik Wan ini selalu berbagi, Kak. Nah, iya udah bagi dengan orang yang susah juga. Yang, Yang dari kalangan bawah, betul. dari kalangan atas. Alhamdulillah. Ya karena itulah nilai kehidupan. Jadi Ya, orang tidak akan bisa dikatakan kaya kalau tidak ada orang miskin. betul, Kak. Tidak ada apa ya warna. Iya. Ah, Jadi artinya kenapa orang miskin itu melengkapi orang kaya? Kalau uang 100.000 itu kalau nggak ada uang 1.000 nggak sampai dia 100.000. Betul, ya. ya, jadi 100.000. Nah yang serupa 1.000 rupiah itu orang yang miskin. Iya. Jadi artinya Iya. orang akan bisa melihat dia kaya ketika dia melihat orang miskin. Iya, betul, betul. Yang jelas ya ibaratnya hak kita punya hak dia juga. Iya. Gitu, Kak. Ya nilai-nilai apa ada nilai-nilai kebutuhan psikologi manusia di dalam kehidupan itu. Orang kaya kebutuhannya seperti ini. Ini orang miskin tukang beca. Dia dapat beras 2 kg. Dapat uang 50.000 pulang, dia santai sambil denger lagu dangdut, buka panunya ya video ya, buka sambil denger lagu, senang dia. Nah, itu namanya kaya, Kak. Iya, kaya kan? Ah. Tapi orang kaya belum tentu bisa seperti itu. Belum tentu, Kak. Jangan melihat bahwa tukang becaan miskin, belum tentu. Iya. Mereka kaya malah. Nah, itu kekayaannya ya, kekayaan humanitasnya ya. Mau tidur di mana, mau Iya. makan di mana, itu dia no problem gitu, Kak. Coba kita yang kaya nih, tidur salah, Iya. ini salah, pikir kan kemana-mana, Kak. Keuntungan dari Nah. bisnisnya sekian Nah, miliar. pening kepala, Kak. Tapi paling pening nggak Nah. bisa tidur Iya. malam-malam. Nah itu. Jadi dari disitulah bahwa relatif ya yang Ya, namanya. jadi namanya kaya itu bukan karena uangmu juga, Kak. Bukan Ya. juga walaupun itu Ketenangan namanya betul, kaya itu, Kak. betul. Jadi kekayaan misalnya Cik Wan sehat. Sehat, diberikan keberkahan hidup itu ketika mendapat rezeki itu cukup, anak bisa sekolah, makan cukup, tidak ada itu semua kaya. Kaya, alhamdulillah. Tapi ini kadang orang merasa miskin. Misalnya ketika dia sudah bekerja pada suatu tempat dengan gaji yang besar, tapi masih mau maling, masih mau korupsi. Itu belum kaya, Kak, berarti. Miskin. Miskin. Jiwanya itu. Kalau nama yang kaya, tidak nyabet sama sini. Nah, itu maling namanya. Nah, alhamdulillah. Walaupun jalan sikil, mau uji kita tuh. Jalan kaki. Jalan sikil, Jalan ya. sikil, sikil. Tapi jalan kaki, alhamdulillah. Sehat, ya. Kakak sebelum jadi wartawan kesana sini jalan kaki loh deh. Yang paling terkenal seorang Anton Narasoma ketika menjadi seorang wartawan jalan kaki itu Anton Narasoma. Tanyakan aja di Sumsel. Anton Narasoma tidak pernah pakai motor karena tidak ada motor. Tidak apalagi mobil, motor pun tidak ada, sepeda pun nggak ada. Jalan kaki dari sini kilometer 6 sana tuh, jalan kaki. Bayangkan, jadi paling tidak itulah Anton Narasoma merintis karir itu memang betul-betul dari yang paling parah, yang paling susah. Tetapi dengan demikian kita akan bisa mengukur kita, oh ya Allah Tuhan, artinya dengan ini nikmat. Ketika aku ada, alhamdulillah, ada orang jalan kaki, yuk kawan kita naik sini. Di mana kamu pulang?
Jadi kita bisa menawarkan nilai-nilai yang baik pada orang itu. Betul. Nah, ya. Jadi ini salah satu motivasi, ya. Salah satu motivasi untuk membangkitkan semangat kita, Amin. ya dah. Untuk selalu sedekah Kak jatuhnya itu kan Kak. Oh, iya. Ah, Jadi sedekah itu bukan cuma duit loh. Betul. Senyum, kemudian ketika orang bertanya, "Oh, Pak, di sana rumahnya itu Pak." Itu Itu udah juga. sedekah. Betul. Jadi jangan menafsirkan sedekah itu Ah. dengan ini, dengan apa, dengan uang saja, tidak. Betul. Jadi uang itu satu di antara bagaimana Ah. kita bisa melakukan sedekah kepada Betul. manusia. Nah, Kak, untuk itu ya, supaya kaum milenial, remaja-remaja, pemuda-pemudi kita sekarang ini untuk dapat motivasi Kak dari Kakak nih. Untuk karya, masa Covid ini kan Iya. banyaklah males Kak. Betul. Nak keluar, nak galak, nak main HP itu lah. Betul. Nah, akhirnya karya nak kati. Nah, Jadi apa Kak gini, motivasinya Kak? Manusia hidup harus punya nilai. Betul. Nilai pertama adalah karya. Karya. Jadi kalau kita misalnya dalam kehidupan ini kita melihat sesuatu, wah ini kita menarik sekali, wah ini akan saya tulis, ini akan saya ini. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dia mampu untuk berbuat melukis, dia lukisnya itu. Iya. Itu karya itu. Kemudian ketika dia mampu untuk menulis, ditulisnya persoalan itu. Yaitu cerita pendek, cerita bersambung, atau puisi, silakan. Nah itu artinya kita memiliki sense of human untuk bisa membangun nilai-nilai bagi diri kita, bahwa manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu orang lain menikmati karya. Amin. Berarti termasuk YouTube ini juga Amin. dinikmati oleh siapa yang nak nonton ya, ya. Amin. Nah, Silakan, karena silakan. itu YouTube Cek Wani Kak, sengaja Cek Wan gado-gado Kak. Oh iya. Jadi di mana perjalanan Cek Wan sekarang? Nah, dibuka klik ke sana. Bagus sekali Cek. Oh, ke sana itu loh Kak. Ya Cek Wan sih mau satu konten, tapi karena kayak Cek Wan ini kan masih terbatas Kak. Amin. Ya kan? Dari ruang lingkup yang kita lakukan itu ya. terbatas maksudnya segi biaya Betul. kan misalnya contoh, oh aku konten ini, oh perlu biaya nak Iya, sini. betul. Jadi sekarang enjoy aja Cek Wan nih Kak. Betul. Jadi apa yang namanya rezeki itu tidak usah khawatir. Ya. Karena tiap manusia itu sudah diberi porsi oleh Allah. Betul. Tinggal lagi mampu nggak kita memperoleh apa yang sudah diberi Allah itu sebetulnya. Betul Kak. Ada yang kawan ngomong nggak ya? Dan kita, kalau kita nak mau sesuatu, ada niat nggak? Iya. Jadi niatnya itu kayak surat Yasin terakhir. Oh iya. Innama amruhu idza aradan say'an ayakullahu kun fayakun. Betul. Iya. Nah, kalau uji Allah jadi maka akan jadi. Jadi. Nah, dapat maka akan dapat insyaallah. Makanya tidak. Jadi untuk menjadi seorang yang mampu menulis tidak semata-mata langsung jadi penulis. Betul. Perjuangan yang sangat panjang. Betul. Jadi perjuangan panjang itulah yang diukur lewat kemampuan kita untuk menantraksi bagaimana kita sampai ke sana. Lewat apa? Lewat susah senang ketika kita melakukan sesuatu. Betul. Amin. Surah Yasin tadi yang terakhir. Kenapa? Dia memperoleh nilai itu karena dia berusaha. Jadi kuncinya usaha. Alhamdulillah Kak. Ya bukannya ayat lain tidak ada Bukan. kuatnya loh. Iya, bukan. Kun fayakun itu nah kata Allah Bukan. itu di situ. Ya, jadi kalau misalnya katakan misalnya aku ini sudah baik, tetapi ketika melihat orang lebih baik, aku iri dengki. Wah, ini orang kok sepertinya hebat sekali. Aku enggak itu. Nah itu namanya jiwa kita tuh ditumpangi oleh syaitan yang benar, Kak. benci. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pengabdian kita kepada Allah itu bisa menghilangkan itu adanya. Betul. Yang jelas Kak, kita hidup ini jangan iri. Iyalah. Kalau kita iri, berarti kita kurang dari yang kita iri itu. Betul sekali. Nah, jadi jangan kita mudah iri. Kalau kita iri berarti kita kurang dari mereka. Makanya ke sehabis sholat yang kita minta tidak rezeki apa? Ya Allah, jauhkan aku dari kedengkian, kebencian, sombong, angkuh, dan jongkak. Jauhkan ya Allah.
jadikan aku rendah hati untuk selalu menghargai orang lain. Itu Betul. yang paling penting deh. Itu Kak, alhamdulillah Kak, Amin. alhamdulillah. Amin. Ya Cek Wan juga dalam perjalanan Cek Wan Kak, beberapa bulan ini Cek Wan niat itu ikhlas Kak. Amin, iya tuh nomor Kalau satu. niat ikhlas itu segala gawe itu ringan. Akan bisa besar. Amin, amin, amin. Gitu. Nah, insya Allah di situ ya kawan-kawan. Jadi kerja itu pertama ikhlas. Amin. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan ringan gawean itu. Kenapa? Contoh, kalau kita tidak ikhlas, ya air cangkir kecil kita ngangkatnya jadi berat kalau tidak ikhlas. Iya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki rasa sen ke sana. Jadi setidaknya apa ini ya. Tapi kalau kita seberat apapun pekerjaan, tapi kalau kita ikhlas, Betul, kalau ya. kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan berhasil. Misalnya contoh kayak kakak ada pena di sini. Kakak nyuruh, Cek Wan ambillah pena di kantong aku. Padahal kakak baca ngambil kan? Iya. Tapi kalau Cek Wan Merasa terpaksa? tidak ikhlas, Iya, benar-benar pena tuh ada situ. Nah, itu udah ikhlas sudah. Jadi berat. Betul. Nah, padahal ngambil pena di sini berat. Betul. Padahal Kanto ibaratnya tuh hanya mengetes kita. Amin. Itu. Nah, Tapi jadi- kalau ikhlas, oh ya Kak, siapa? Nah, langsung ambil. Jadi paling tidak, Adida, dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang penting jangan merasa bahwa kita lebih hebat dari siapa. Betul Kak. Betul. Sebab nilai yang paling indah itu bagaimana seorang Anton Narasoma ini tidak berbeda stratanya dengan Cek Wan. Karena sama makan dan merokok pun satu sama. Tidak mungkin beli satu bungkus di kan nggak mungkin. Saya kan ya. Jadi satu. Makanya alhamdulillah paling tidak saya ini kan saya ingatkan bahwa untuk mencapai karya yang baik harus memiliki hati yang baik. Sebab Betul. hati yang baik itu akan tercermin dari wajahnya, dari sikapnya. Karena apa? Manusia yang baik adalah manusia yang diridhoi Allah. Nah Kak, jangan pengen tahu nih. Nah, Ya mudah-mudahan ya YouTube ini video kita berdua ini Kak Bisa di- selalu didengar oleh siapapun, Amin. tahun berapapun, Amin. esok-esoknya, ya Amin, kan, amin, amin. masih pacak didengar wong, ditonton wong. Amin. Nah kira-kira Kak, ada tak kata-kata yang memang pakem dari Kakak untuk para netizen kita nih Kak? Oh. Jadi ingatlah, misalnya Raden Ajeng Kartini ada kata-katanya, habis gelap terbitlah terang. Jadi ingat Kak. Iya. Sekarang ada kata-kata dari seorang sastrawan, ya kan, Yang indah, wartawan. Nah, apa sih? Mudah-mudahan selalu diingat oleh kaum milenial, kaum yang apa ibaratnya netizen kita nih Kak. Silakan Kak. Kalau saya punya ujar-ujar yang bisa dinikahi, Ya. sajak adalah watak penulisnya. Jika watak penulis itu baik, maka yang membaca juga akan menjadi baik. Itu kualitas terbaik bagi satu tulisan karena orangnya baik. Jadi nilai yang terbaik itulah yang kita cari di dalam menentukan satu karya yang baik untuk dibaca orang sehingga orang itu menjadi baik. Jadi langsung bisa merubah orang yang baca Orang, iya. tersebut. Amin. Amin. Nah, ingat ya, itulah yang pesan dari Kak Anto ya. Jadi ingat kalau nih para sastrawan, seniman ya. Jadi Cek Wan ketemu Kak Anto ini alhamdulillah ya kan, dilancari dari rumah sampai ke sini, tidak hujan, cuaca terang ya kan. Terakhir kita juga Terang, makan pempek dengan minumannya. Nah, lo Kak tambah gemuk. Tapi tidak juga. Ini di Indo ini bukan gemuk, tapi berisi. Tidak kan kalau gemuk itu kan gembol ya. Ini tidak. Ya mungkin ini sering berjalan Kak. Kalau Cek Wan ini kan ojol laju. Iya. Sekarang laju. Cek Wan umur 52 Kak. Saya tidak ya. Tapi luar biasa Mas Dede. Amin. Luar biasa. Anak 53 kepala nih. 8 tahun tuh kakak dari jauh. Nah, kakak awet muda ya, adiknya harus awet muda juga. Yang jelas Kak, kalau kita sering ketawa, bukan ketawa terus ya, saling enjoy, insya Allah hilang penyakit Kak. Amin. Kita enjoy itu. Memang kita semua tuh ada problem. Amin.
Tapi ya problem itu tetap kita rekam. Amin. Oh ini adalah masalah kita. Tapi masalah ini kita harus selesaikan. Memang benar. Iya, iya. Tapi kita harus minta doa yang Maha Kuasa, bantulah aku Amin. menyelesaikan masalah ini. Kita yakin Amin. karena rezeki kita sudah diatur, keadaan kita Iya. sudah diatur kan. Jadi Cek Wan tuh begitu Be. Jadi Amin. insya Allah jadi sehat. Amin. Amin. Jadi Jadi sehat nih lah yang Yang inti. nomor satu, Hmm. ketika seseorang itu diberi sehat secara lahir batin, Hmm. lahir batin loh ya. Ya. Kadang-kadang fisiknya sehat, batinnya tidak sehat, mau Betul. cedera di jalan. Nah, Nah, jadi sehat lahir batin dan insya Allah makan apa baik lemak deh. lama Apa saja enak. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tiap kita ketika diberi naluri kemanusiaan kita sehat, insya Allah segala sesuatu akan menjadi baik, Amin, menjadi baik. amin, amin Allah. Ya, dan juga Kak, Cek Wan juga minta doanya. Amin. Mudah-mudahan YouTube Cek Wan ini bisa mencapai Amin, apa amin. yang Cek Wan inginkan, yaitu Amin, berbagi, amin. minta doanya. Dan juga netizen, bukan Cek Wan hanya janji, bukan janji. Oh Cek Wan ini janji nak berbagi. Amin. Memang nak berbagi, doa ke Bella. Amin. Ya, walaupun Allah, sedikit amin. kita berbagi kan. Amin ya Rob ya Rob. Nah, jadi minta doanya, minta Amin. syukurnya, kamu sudah subscribe, sudah like, lah komen, bagi ke Cek Wan banyak-banyak terima kasih. Siapapun yang mau bantu YouTube Cek Wan, terima kasih banyak, ya kan. Doa ke Cek Wan juga sehat Kak. Amin. Amin. Oke, netizen, itulah Cek Wan sudah ketemu seorang sastrawan, wartawan, seniman, semuanya ada di Kak Anto Narasoma, ya. Untuk itu, Cek Wan tutup dulu Kak. Oke, Karena oke. waktu kita terbatas, kebetulan hari ini hari Jumat. Kita Jadi nak sholat. sholat Jumat. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.